Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, kami dari kelompok 3, Prodi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Riau dengan mata kuliah Komunikasi Interpersonal dan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Baidarus MMM AG. Pada video kali ini, kami akan membahas komunikasi sosial yang terjadi pada amal usaha Muhammadiyah. Semuanya, kita tahu bahwa komunikasi sangat teramat penting agar suatu informasi dapat disalurkan dengan baik kepada penerima atau individu yang lain. Untuk itu, kami sudah mendatangi suatu amal usaha Muhammadiyah yaitu Panti Asuhan Putra Muhammadiyah Pekanbaru yang terletak di Jalan Tuanku Tambusai, Gang Kesuma, nomor 14, Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau. Sayang sekali saat kami melakukan kunjungan ke lokasi tersebut, kondisi panti asuhan sedang libur dan anak asuh panti asuhan banyak yang sudah pulang kampung. Namun, kami beruntung dapat mewawancarai salah satu sekretaris Panti Asuhan Putra Muhammadiyah Pekanbaru. Sebagai sekretaris, otomatis tahu lah bang latar belakang panti asuhannya yang kapan berdirinya gitu. Boleh bang. Ya. Langsung aja bang. Kalau sebenarnya ya kalau dari sejarahnya Panti Asuhan Putra Muhammadiyah ini itu sebenarnya itu pecahan. Yang pertama itu dulu namanya itu sebenarnya bukan Panti Asuhan Putra Muhammadiyah gitu. Jadi ada dulu entah apalah lupa juga namanya. Nah, jadi setelah tahun berapa saya juga nggak ingat tahunnya. Jadi panti ini pecah dua, satu di Pekanbaru, satu lagi di Bangkinang Kota. Kalau untuk berdirinya, panti ini itu berdiri pada tahun 1962. Bisa dikatakan ini adalah panti asuhan pertama untuk di Kota Pekanbaru. Bisa jadi ini dikatakan juga panti asuhan pertama di Provinsi Riau. Bang Habib juga menerangkan bahwa Panti Asuhan Putra Muhammadiyah itu bisa dikatakan adalah Panti Asuhan Muhammadiyah tertua di Riau, bahkan bisa dikatakan di Pulau Sumatera. Dan juga Bang Habib Broto juga menerangkan bahwa dapat dihitung oleh Bang Habib kalau Panti Asuhan ini sudah mempunyai alumni sampai 2.000 orang. Dan ketua Panti Asuhan yang menjabat sekarang termasuk alumni Panti Asuhan Putra Muhammadiyah juga. Kalau soal susunan pengurusnya gimana tuh? Kalau susunan pengurus kita itu dulu sebenarnya panti ini kita ini kan karena dia di bawah naungan Muhammadiyah. Jadi kita itu di bawah naungan itu ada majelis-majelis namanya di pimpinan daerah itu. Jadi kita itu tempatnya itu di MPS, Majelis Pelayanan Sosial. Jadi kita itu berpusatnya sebenarnya di PDM yang di Jalan Ahmad Dahlan yang dekat kita kampus 2, kampus 1. Ya, di situ barulah turun ke panti ini gitu. Nah, selain itu kita juga di bawah naungan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan juga Dinas Sosial Provinsi Riau. Kalau untuk susunan pengurus itu ada ketua, ada bendahara, ada sekretaris, terus ada beberapa orang pengasuh, ada pembinanya, terus ada juga pekerja sosial, terus ada kita juga ada relawan juga di sini. Menurut informasi dari Bang Habib, hambatan dalam pengurusan biasanya hanya terkendala dari donatur saja, seperti bantuan dari luar ke dalam. Kegiatannya bang, kegiatan anak-anak di sini itu dari bangun pagi itu ngapain aja sih? Biasanya kalau udah mulai dari bangun pagi itu mereka tuh paling lambat itu mereka tuh jam 4:30 itu udah bangun semua. Oh semuanya bang? Ya udah bangun. Beda dengan yang belum puasa. Yang belum puasa mereka jam 4 udah bangun karena ada sambil mau sambil. Jadi kalau mungkin hari-hari biasanya mereka tuh jam 4:30 itu udah bangun, siap-siap bangun dari kawan-kawan di atas sholat subuh gitu. Habis sholat subuh baru masuk kegiatan keagamaan yang khusus untuk kegiatan pagi gitu. Jadi setiap paginya tuh berbeda-beda gitu. Kayak hari Jumat kita itu melatih anak-anak itu latihan kuat.
Oke, Pak. Ya, Ada sih ini. kalau khusus hari Sabtu Minggu, nah mereka tuh ada zikir pagi dan segala macam itu. Oke. Terus juga ada juga sih beberapa kegiatan kayak ada yang belajar hafalan gitu. Jadi setiap hari itu kadang-kadang nggak menentu, beda-beda juga kegiatannya kalau pagi itu. Biar nggak bosan juga. Iya. Terus kalau untuk dari pagi sampai sore itu karena sekolah full day, jadi mereka tuh hari biasa itu hari sekolah itu ya mereka tuh berkegiatan di sekolah masing-masing gitu. Setelah mungkin ya, kegiatan itu mungkin kita kosongkan dari jam 4 sampai ke jam 6 lah, karena di situ waktu mereka itu untuk bermain-main lah gitu, olahraga segala macam itu. Nah habis maghrib sampai isya itu mereka itu wajib kamu itu belajar hafalan, terus baca-baca Al-Quran segala macam, melanjutkan hafalannya juga gitu. Nah habis isya itu mereka itu makan, habis makan belajar, jam 11 paling lama itu mereka harus tidur gitu, karena harus bangun pagi lagi gitu kan. Kalau sekolah tadi, Pak, itu kan apa namanya ya sekolah? Berarti apa, anak-anak Muhammadiyah ini wajib di Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah, atau boleh nggak di sekolah negeri? Itu sebenarnya tergantung keinginan mereka sendiri gitu ya. Keinginan sendiri. Cuman kita tuh lebih usahakan dulu mereka itu masuk yang sekolah agama kayak man 1, man 2. Kalau emang nggak ada lagi nggak lolos mereka di sana, baru kita masukkan ke sekolah-sekolah Muhammadiyah. Oh, sekolah Muhammadiyah. Berarti nggak ada yang Nggak ada yang kita kayak SMA biasa, nggak ada. nggak ada ya? Mereka itu cuman karena mereka ini juga dikasih basic untuk pelajaran agama, makanya mereka tuh berbondong-bondong gitu pengen masuk kayak man 1, man 2 gitu kan. Karena juga termotivasi itu sama alumni panti ini tahun 2016 itu ada dia sekolah di man 1, alhamdulillah dia lolos beasiswa ke Kuwait. Nah itu jadi motivasi yang waktu sekarang. Pertanyaan selanjutnya, Mbak, Anda tidak hambatan, kan Abang mengurusnya, ada hambatannya itu pas mengelola panti? Kalau hambatan sih sebenarnya kalau yang di internal kita itu sendiri memang nggak ada sih. Ya, hambatan itu palingan kita itu dari terbatas mengatur lah gitu. Oh, Terbatas bantuan dari luar ke dalam itu sih yang jadi permasalahan lah sebenarnya gitu. Tapi kalau permasalahan yang lain, masalah kesehatan anak-anak atau pendidikan segala macam itu alhamdulillah sampai sekarang kita nggak ada ya. selanjutnya, Bang. Menurut informasi dari Bang Habib, hambatan dalam pengurusan biasanya hanya terkendala dari donatur saja, seperti bantuan dari luar ke dalam. Bagaimana sih hubungan antara anak-anak yang ada di sini dengan masyarakat sekitar? Nah, kalau untuk masyarakat di sekitar sih untuk di lingkungan inilah di alhamdulillah mereka tuh banyak lah gitu berinteraksi juga dengan masyarakat kan, karena apalagi setelah ada masjid di depan ini gitu, jadi lebih dekat lah dengan masyarakat gitu. Walaupun sebenarnya mereka itu dibatasi gitu, apalagi untuk keluar malam gitu, dibatasi. Jadi kemana-mana mereka itu harus ada laporan gitu. Karena mereka itu lapor, takutnya terjadi sesuatu yang tak diinginkan di luar gitu. Karena dulu sempat kejadian anak-anak ini pergi keluar tanpa sepengetahuan pengurus, sampai di depan kita ini perang lah, kena tabrak gitu. Jadi setelah itulah diketatkan lagi, kalau ada keperluan anak-anak ini kita batasi gitu. Untuk hubungan komunikasi masyarakat lingkungan sekitar dengan anak-anak panti asuhan sudah terjalin dengan baik, apalagi karena adanya sebuah masjid Muhammadiyah di kawasan panti asuhan Putra. Dan juga pada saat sholat Jumat ada juga kegiatan khutbah bergilir yang dilaksanakan untuk melatih pengalaman dan bekal anak-anak untuk menjalankan dan memperkuat imannya. Kesimpulan dalam wawancara kali ini ialah dalam komunikasi, tidak selalu sebuah pesan dapat tersampaikan dengan baik. Begitu banyak pandangan dari masyarakat yang harus diubah dan harus diberikan informasi langsung dari sumbernya agar tidak terjadi polemik dan kesalahpahaman yang nantinya dapat memicu sebuah hoax.
Dan juga dalam wawancara kali ini kami mengetahui bahwa sebuah lembaga sosial tidak lepas dari yang namanya masyarakat, bantuan masyarakat. Dan pengajaran sebuah ilmu komunikasi sangat baik dilakukan sejak dini agar melatih sebuah keterampilan dan confidence seorang anak sejak ia dini. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.